Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk malam ini aku akan ngebawain kisah tentang urban legend lagi, dimana urban legend ini sangat terkenal di seluruh dunia, tapi katanya ini berasal dari Amerika Serikat dan Inggris. Buat kalian yang penasaran urban legend apa sih yang dibawain, tapi nggak perlu penasaran karena pasti ada di thumbnail ya, judulnya juga ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di sini, siapa yang suka bercermin? Siapa yang suka ngaca-ngaca lama-lama di depan cermin? Hayo ngaku, apa habis ngedengerin urban legend yang satu ini kalian akan tetap bercermin lama-lama? Atau malah makin parno ngeliat cermin di rumah? Jadi kali ini urban legend yang akan aku ceritakan adalah Bloody Mary. Masih dari kalian udah tidak asing lagi dengan urban legend yang satu ini, karena urban legend ini dijuluki dengan hantu penunggu cermin. Kenapa nih bisa dijulukin seperti itu? Karena katanya secara garis besar aja, banyak orang yang mengatakan bahwa Bloody Mary ini adalah hantu ataupun sesosok makhluk yang sering muncul atau keluar dari cermin. Nah, tapi nih orang-orang di Amerika Serikat dan Inggris katanya tidak terlalu percaya nih dengan keberadaan hantu Bloody Mary ini. Malahan mereka menggunakan mitos Bloody Mary ini sebagai permainan layaknya jelangkung kalau di sini. Nah, kalian tahu gak sih, walaupun nih menurut mereka ini adalah mitos, tapi banyak dari mereka melakukan pemanggilan ataupun mengetes tentang keberadaan hantu Bloody Mary ini. Ada 4 cara untuk dapat memanggil Bloody Mary menurut semua sumber yang aku baca. Tapi lagi-lagi ini hanya katanya, saran aku walaupun cuman urban legend dan katanya, jangan berani-berani kalian coba, karena aku juga nggak berani. Jadi cara pertama katanya kalian bisa masuk ke kamar mandi, menghadap ke kaca dan memanggil sebutan dengan nama Mary, Mary, Mary sebanyak 3 kali di depan cermin. Sementara cara yang kedua, masuk ke kamar mandi, mematikan lampu dan memastikan bahwa kamar mandi kalian dalam keadaan yang gelap gulita dan menghidupkan lilin sambil mengatakan Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary sebanyak 5 kali. Cara yang ketiga masih ada, sabar ya. Bawa lilin, hidupkan lilin, berkeliling sambil membawa lilin yang sudah kalian hidupkan tadi, berkeliling di kamar mandi sebanyak 3 kali sambil menyebut namanya Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary sebanyak 3 kali. Dan cara terakhir atau cara yang keempat, sama seperti cara yang kedua, masuk ke kamar mandi, matikan lampu, hidupkan lilin, dan mulai memanggil arwah ini. Tapi cara manggilnya beda. Kalau yang ini manggilnya dengan cara Mary Ward, Mary Ward, Mary Ward, I believe in Mary Ward. Ada yang berani coba? Jangan coba, please. Jangan coba. Nih ya, konon katanya semua cara-cara tadi atau permainan pemanggilan arwah Bloody Mary ini hanya ampuh jika dilakukan pada tengah malam. Dan jangan maksudnya jangan coba-coba deh kalau saran-saran dari orang yang aku baca, karena ada beberapa pengalaman orang-orang yang memang katanya berhasil melihat penampakan si Bloody Mary ini. Dan kalian tahu, konon katanya jika seseorang itu berhasil melakukan ritual pemanggilan dengan cara yang benar, arwah Bloody Mary ini akan mendatangi mereka, menyiksa mereka dengan cara mencokel matanya, mencakar wajahnya, menjambak rambutnya sampai terlepas dari kepalanya. Bahkan dia tidak akan segan-segan menyiksa orang yang memanggilnya sampai orang itu tewas seketika. Dan selain itu, katanya juga arwah Bloody Mary ini juga akan membawa orang yang memanggilnya itu ke dalam dunianya, yang otomatis
orang ini akan hilang dari dunia manusia dan masuk ke dalam dunia arwah si Bloody Mary. Nih ya, gak hanya itu aja. Katanya juga Bloody Mary ini mempunyai penampakan yang sangat-sangat menyeramkan. Dia merupakan sesosok hantu dengan rambut yang sangat panjang, dengan muka yang penuh luka dan darah yang sangat banyak, sangat menyeramkan, dengan mata yang melotot keluar. Jadi tolong jangan coba-coba, jangan cari masalah, jangan nyari perkara. Masalah hidup kita aja udah banyak ya say. Nah, tapi kan itu tadi cerita dari penampakannya, cara memanggilnya, atau dampak dari kalau memang si Bloody Mary ini memang mendatangi kamu, ya kan? Terus berasal dari mana sih sebenarnya? Atau latar belakangnya apa sih urban legend satu ini? Jadi banyak nih, ada beberapa latar belakang yang aku baca dan yang aku dapat, tapi aku hanya menyampaikan sekitar 3 atau 4 latar belakang aja ya, karena kalau semuanya aku baca kepanjangan say, nanti takutnya kalian bosan lihat muka aku ya kan. Nah terus nih, latar belakang yang sangat modern dari adanya urban legend Bloody Mary ini adalah, konon katanya ada seorang wanita muda yang cantik jelita dan dia dikagumi banyak sekali orang, tidak hanya laki-laki tapi sesama wanita juga. Dia mempunyai tingkah yang sangat baik, tidak hanya cantik wajahnya tapi dia juga mempunyai cantik sikap dan cantik hatinya. Sampai tragedi yang sangat menyeramkan mendatanginya, di mana wanita itu mengalami kecelakaan yang sangat-sangat mengerikan dan menyebabkan wajahnya hancur, sudah tidak cantik lagi. Karena takut nih sang anak ini sakit hati atau malu atau frustasi dengan keadaan wajahnya yang dulunya cantik tapi sekarang hancur, orang tua Mary ini tadi, nama anak ini Mary ya di dalam cerita ini ya, orang tua Mary pun menyingkirkan seluruh cermin yang ada di rumah mereka, menutupnya rapat-rapat agar sang putri Mary tidak dapat melihat penampakan wajahnya yang menyeramkan itu. Tapi karena Mary merasa kenapa dia tidak melihat cermin di rumahnya, kenapa dia sangat sulit untuk berkaca, bercermin, padahal dulu ketika wajahnya cantik itu adalah tindakan yang sangat dia sukai. Kayaknya semua orang kalau punya wajah rupawan pasti suka bercermin ya kan? Termasuklah si Mary ini. Nah akhirnya Mary ini nyari di mana cermin disumputin sama orang tua aku nih. Dan Mary pun menemukan nih, ada beberapa cermin yang sudah ditutup kain di sebuah ruangan yang sudah tidak terpakai di rumahnya. Ketika dia membuka kain itu dengan niat bercermin dan melihat wajahnya untuk tujuan mengagumi kecantikannya, betapa terkejutnya Mary ketika dia mendapati bahwa dia sudah tidak rupawan lagi, dia sudah tidak cantik lagi, wajahnya berubah menjadi mengerikan seperti monster yang dia takuti. Dan karena frustasi melihat wajahnya, tidak terima dengan apa yang terjadi dengan hidupnya, terutama wajahnya, Mary pun memecahkan dan menyayat nadinya, ia disayat dan Mary pun meninggal dunia. Dan karena itu juga lah, karena dia bunuh diri di depan cermin menggunakan pecahan cermin, dipercaya bahwa arwah Mary ini tidak tenang dan masuk ke dalam cermin itu, serta akan mencari orang-orang yang memiliki tampang rupawan dan bercermin dan menangkap mereka, menyiksa mereka, membunuh mereka, atau bahkan mengajak orang-orang yang bercermin ini untuk masuk ke dunianya, karena Mary tidak akan terima ada orang yang memiliki wajah lebih cantik, lebih cakep darinya. Menurut kalian gimana sama latar belakang yang satu ini? Latar belakang yang kedua itu adalah katanya berasal dari Elizabeth Bathory. Ya, kalian gak salah dengar, ini salah satu pembunuh berantai wanita terkejam dengan korban terbanyak sepanjang sejarah yang pernah aku tahu ya. Dimana, kenapa nih Elizabeth Bathory ini dipercaya sebagai Bloody Mary? Karena pada saat dia masih dalam masa jayanya, Elizabeth Bathory ini berhasil membunuh ratusan wanita yang masih gadis, mengambil darahnya untuk dia minum dan untuk dia mandi.
Kenapa nih Elizabeth Bathory membunuh orang untuk diambil darahnya, untuk diminum sama untuk mandi? Karena Elizabeth Bathory percaya bahwa darah para gadis perawan akan mampu membuatnya awet muda. Dan karena tingkahnya inilah dipercaya bahwa Elizabeth Bathory merupakan Bloody Mary. Menurut kalian gimana sama latar belakang yang kedua? Masuk ke latar belakang yang ketiga. Nih, latar belakang yang ketiga sekaligus yang terakhir yang akan aku kasih tahu ke kalian, konon katanya urban legend Bloody Mary ini diambil atau berasal dari seorang wanita bernama Mary Bloodsworth yang hidup di era 1700-an di Massachusetts. Dan dia ini bekerja sebagai peracik ramuan obat-obatan herbal gitu loh. Tapi warga desa sana percaya bahwa Mary merupakan seorang penyihir. Semuanya adem ayem saja pada saat itu, sampai beberapa tahun kemudian perempuan-perempuan di sana hilang satu persatu, tidak tahu kemana rimbanya itu wanita-wanita, gadis-gadis, dan mereka pun langsung meyakini bahwa hilangnya semua wanita di desa mereka satu persatu itu adalah kesalahan dari Mary Bloodsworth, di mana mereka percaya Mary merupakan penyihir dan menggunakan nyawa gadis-gadis itu sebagai persembahan atau sebagai uji coba sihirnya. Dan tanpa alasan dan bukti yang jelas, mereka pun mengeksekusi Mary dan melakukan hukuman kepada Mary pada tahun 1741. Si Mary dieksekusi waktu tahun itu dengan cara dihukum gantung ya, sampai meninggal. Nah, setelah Mary dibunuh, jasadnya dimakamkan di kuburan atau di pemakaman orang-orang yang dipercaya sebagai tukang sihir juga di sana gitu loh. Dan makam Mary ini tidak diberikan nama, hanya ditaruh nisan berwarna merah saja. Dan katanya makam Mary ini terletak di belakang sekolah menengah atas di Massachusetts, di mana tempat dia tinggal tadi. Dan konon katanya juga anak-anak di sekolah menengah atas di sana itu, yang dekat di mana si Mary dikubur itu, suka melakukan permainan pemanggilan arwah Bloody Mary karena mereka penasaran dan merasa tertantang apakah benar bahwa Mary si penyihir merupakan Bloody Mary. Menurut kalian gimana kisah urban legend satu ini? Sebenarnya masih ada satu lagi ya yang berasal dari kerajaan Inggris kalau nggak salah, itu juga katanya dia bisa dikatakan sebagai Bloody Mary. Cuman aku sengaja nggak terlalu masukin itu ke cerita karena 3 latar belakang teratas ini adalah yang cukup terkenal yang aku baca di berbagai macam sumber berita yang aku tahu ya. Menurut kalian gimana tentang urban legend Bloody Mary ini? Apakah kalian percaya dengan keberadaan urban legend satu ini? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah ya untuk ide-ide urban legend apa lagi sih yang harus aku bawain, atau kasus-kasus apa lagi yang aku harus bawain. Komen di bawah ya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Dan ya, terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.